di tempat lain. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Pemirsa, Salam, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Sylvia Magdalena Antang dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita akan membahas tema Tuhan Yesus Jalan Keselamatan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan bagi orang percaya. Dan hari ini kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang diuraikan, disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Siahaan STH, Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia Cabang Palembang. Pemirsa sekalian, Salam. Shalom, Pak Bu. Pendeta, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Bisa duduk bersama melayani Tuhan Amin. hari ini. Terima ya. kasih, Bu. Iya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, marilah persiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian acara kita pada saat ini.
Kita akan diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dipersiapkan oleh hambanya untuk kita. Siapkan Alkitab Anda, mungkin juga buku catatan Anda, dan akan mendengarkan setiap berkat firman yang disampaikan, bahkan kesaksian nantinya di segmen-segmen selanjutnya. Baik Pak Pendeta Siahaan, tema kita adalah Tuhan Yesus Jalan Keselamatan. Benar. Mengapa Pak Pendeta tema ini Bapak angkat untuk kita bicarakan atau diskusikan pada saat ini? Ya, Shalom pemirsa. Salam. Jadi tema yang sangat menarik bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Jikalau kita mau ke Prabu Muli, contohnya kita ada bisa naik kereta api. Kita juga bisa naik travel, juga naik mobil. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, boleh kita baca? Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu pemirsa. Baik. Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk kita semuanya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. 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 Ya. Tuhan Yesus datang bukan membawa agama, tetapi Dia datang membawa keselamatan. Jadi keselamatan itu milik semua umat manusia. Amin. Ibu. Setelah kita berdosa dan jatuh dalam dosa, waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, maka hubungan itu putus. Tetapi puji Tuhan, dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik. Jadi Bapak melihat bahwa merasakan atau memikirkan. Kalau cewek itu suka bilang merasakan, Pak Pendeta. Oh iya, merasakan ya. Kalau perempuan, Ya. tapi kalau Pria memikirkan. Memikirkan, betul. Jadi saya mau tanya, kenapa Bapak pria? Iya. Jadi mengapa Bapak menyampaikan tema ini? Apa yang terpikir di dalam hati, pikiran Bapak begitu kan ya? Sehingga tema ini perlu memang untuk kita bicarakan. Apakah memang ada hal-hal yang menjadi pergumulan yang Bapak lihat sehingga di dalam kehidupan manusia secara umum atau umat Tuhan lah ya, sehingga tema ini perlu kita jelaskan lagi atau kita pertegaskan lagi bahwa Yesus Tuhan adalah jalan keselamatan. Baik Bu Pendeta, saya melihat misalnya seorang pemuda-pemudi umurnya yang sudah tahace, tahap-tahap cemas, tahap-tahap cemas, 30 tahun ke atas, sehingga dia dikejar oleh target untuk menikah. Firman Tuhan berkata bahwa sebagai orang Kristen, dia harus tetap memegang keselamatannya. Ada beberapa orang yang mau menjual imannya untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Dia tidak sabar menunggu. Nah, hal-hal demikian yang mau saya tarik tema pada hari ini, Tuhan Yesus jalan keselamatan. Percayalah para pemuda-pemudi, jika engkau terus mencari Tuhan, maka waktu yang terbaik akan Tuhan berikan. Amen. Meninggalkan pekerjaan, iman, keluarga demi hal-hal yang hanya sementara saja di dunia ini, Ibu. Begitu dia. Oke, mari yang tahace perhatikan tahap-tahap usia, tahap cemas. Cemas, ya. Iya, jadi artinya ini semua ya, karena kita akan berdasarkan keyakinan kita, kepercayaan kita, pegang teguh semua prinsip-prinsip iman kita, begitu kan ya. Dan baik Pak Pendeta, tadi Pak Pendeta tuh ada menyatakan statement begini, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan membawa agama. Boleh nggak sih Pak Pendeta jelasin ini apa maksudnya? Oh ya. Waktu dulu saya kecil, saya berpikir bahwa Kristen itu adalah saya mengerti dan saya tahu bahwa itu agama. Dan agama semua mengajarkan yang baik, jangan membunuh, jangan berdosa, jangan berzina. Tapi Tuhan Yesus mati untuk semua orang yang mau percaya kepadanya. Bukan untuk orang Kristen saja, tapi orang yang mau. Dikatakan firman Tuhan, barang siapa yang menerimanya akan diberikan keselamatan. Amen. Jadi dia bukan bawa agama, Ibu.
Tapi dia bawa keselamatan, damai sejahtera, dan sebagai jalan, solusi. Memang kita semua udah berdosa, tapi kalau kita datang pada Tuhan Yesus, ada solusi, ada jalan keluar, karena dia sudah disalibkan, Bu, untuk dosa-dosa kita. Jadi dia bukan untuk agama Kristen saja, tapi bagi siapa yang mau menerimanya, yang mau percaya, Ibu. Yang mau menerimanya, percaya dan menerimanya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menarik karena bicara tentang, sebelum kita bicara tentang keselamatan itu kan Pak Pendeta tadi singgung tentang semua manusia telah berbuat dosa. Kita boleh ambil ayatnya? Boleh, kita buka Roma 3 ayat 23. Oke, saya bacakan boleh lah ya baca, untuk Bu. kita ya. Roma 3 ayatnya 23. yang ke-23. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita melihat dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang ya. Nanti Pak Pendeta jelasin. Saya mau lanjutin di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23 juga ya. Roma 6 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari Pak Pendeta, sebelum bicara ke mengapa kita bicara penting membicarakan Yesus jalan keselamatan, kan ada latar belakangnya dulu, ada penyebabnya dulu. Yaitu dosa dalam Roma pasal 3 ayat 3 dan upah dosa adalah maut. Silakan Pak Pendeta. Pemirsa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dikatakan dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang benar setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, maka hubungan itu putus, Bu. Ada manusia, ada jurang, ada Tuhan. Jadi kalau mau sampai kepada Tuhan tidak bisa lagi karena sudah ada jurang. Baik pendeta, baik para majelis, semua sudah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana jalan keluarnya supaya hubungan itu ada kembali? Roma 6:23 tadi, Ibu. Dan katanya keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus. Diganti jurang itu, dibuatlah salib menjadi pendamai. Jadi ada manusia, jurang masih ada tetap, tapi udah ada salib, yaitu Tuhan Yesus. Ada Tuhan, ada sorga. Sehingga bagaimana agar saya bisa ke sorga? Harus melalui jalan salib tadi, yaitu pengorbanan dan kasih Tuhan Yesus. Jadi simple, Bu, bahwa semua sudah berdosa, tapi barang siapa yang mau mengaku percaya, maka dia akan diselamatkan. Bukan karena kebaikan kita, tapi oleh karena anugerah, namanya, Bu, kasih karunia dalam Tuhan Yesus. Amin. Karena dosa ya. Intinya dosa itu membawa kepada kebinasan kekal ya, atau masuk ke neraka gitu. Pak Pendeta bisa mungkin sebutkan contoh-contoh dosa yang ada nggak sih, dosa yang membawa kepada kebinasan atau dosa yang nggak membuat kita masuk neraka? Oh gitu ya, Bu ya. Semua dosa membawa kepada kebinasaan. Makanya kita sebagai orang percaya, jikalau kita berdosa, lalu dikatakan barang siapa mengaku dosanya, mengaku, makanya tadi percaya, mengaku dan menerima, maka dia akan diselamatkan. Pembunuh, penjina atau pencuri uang 5.000, dosanya sama loh, Ibu. Dosanya sama. Gak ada dosa besar kecil. Gak ada dosa besar kecil. Tapi sekarang bagaimana kita minta ampun sama Tuhan? Di Alkitab ada namanya Zakeus. Itu pendosa. Kalau dikatakan saat ini rentenir, pemungut cukai yang sangat-sangat kasar di pasar. Tapi dia datang pada Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah dia datang pada Yesus, maka keselamatan dia terima. Jadi dosa kecil, dosa besar sama semuanya, Bu. Artinya setiap perbuatan dosa apapun pasti membawa kebinasaan. Ya. Karena memang sudah ada benih dosa itu, benih itu membuat terpisah dengan Tuhan, dan dari benih itu membuat manusia jadi sering melakukan dosa. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda sedang bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan.
kita sedang membahas satu tema, Tuhan Yesus Jalan Keselamatan. Bersama hambanya, narasumber kita Pendeta Andreas Siahaan, Sarjana Teologi dari GKII Cabang Palembang. Jangan kemana-mana, karena iklan yang mau lewat berikut ini. Kami segera kembali. Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Lanjut penjelasan. Pemirsa, Anda bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan dengan tema Tuhan Yesus Jalan Keselamatan. Bersama narasumber kita, Pendeta Andreas Siahaan. Silahkan Pak Pendeta untuk melanjutkan pembahasan firman Tuhan. Yes, terima kasih Bu. Jadi bagaimana kita cara menerima keselamatan itu? Tentu dong kalau berkat itu kan harus diterima. Jadi misalnya ibu memberikan saya sesuatu, saya harus membuka tangan saya agar saya bisa menerimanya. Nah, bagaimana agar kita bisa memperoleh keselamatan itu hidup kekal dalam Tuhan Yesus? Yang pertama-tama, kita harus sadar akan dosa kita. Kita harus menyadari, sadar. Jadi yang pertama kuncinya sadar. Seorang yang sadar, dia akan bisa berubah. Gitu dia Bu. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal, yang mati menebus semua dosa umat manusia. Yohanes 3:16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, yaitu Bapa di sorga, telah mengaruniakan. Jadi kata ini Bu, mengaruniakan itu bukan karena kebaikan saya, bukan karena kesolehan saya atau amal ibadah saya, tapi oleh karena kasih karunia. Jadi tadi yang pertama, sadar. Yang kedua, percaya. Yang ketiga, mau menerima Yesus secara pribadi. Baik, Pak Pendeta, bagaimana cara agar kita memperoleh keselamatan nih Bapak Ibu Saudara? Kan tadi kan kita udah bahas nih, kenapa tema ini perlu kita bicarakan. Karena ternyata semua manusia telah berbuat dosa. Ya, ya, artinya dan semua manusia itu butuh yang namanya jalan keselamatan. Yes. Oke, Pak Pendeta, waktu kita cukup banyak. Pak Pendeta bisa bahas satu persatu ya untuk poin-poin ini ya. Ya, Bapak, apa itu sadar akan dosa dan mau bertobat atau berbalik pada Tuhan? Mungkin ada contohnya seperti apa ya? Yang pertama, pemirsa, sadar akan dosa. Saya berikan contoh dari Zakheus. Zakheus tadi, dia seorang pemungut cukai yang gila-gila akan uang. Siapa sih nggak butuh uang Bu ya? Semua orang butuh cuan namanya. Karena memburu uang lah beberapa orang meninggalkan imannya. Lalu ketika itu Zakheus banyak uang, tapi ada yang kosong di hatinya. Ketika dia mendengar Yesus mau datang, sambut dia, sambut dia. Lalu Zakheus kan dia Bu pendek. Lalu dia memanjat pohon ara. Apakah Ibu udah pernah melihat pohon ara? Udah pernah ke Yerusalem Bu? Belum. Oke, nanti kita lihat bersama-sama. Lalu karena dia pendek, dia panjat pohon ara. Dia melihat Yesus. Dan apa yang terjadi? Mata Yesus menerobos kepada Zakheus. Dan Yesus berkata, Zakheus, turunlah, malam ini aku menompang di rumahmu. Apa yang terjadi Ibu? Lalu Zakheus beranjak ke rumah, memberikan semuanya, dan Yesus tidak menghakimi dia, tetapi di sana ada pengakuan. Dia berkata, aku orang berdosa, Tuhan, separuh semua apa yang kurampas akan kukembalikan kembali. Jadi Zakheus itu dia yang pertama-tama dia sadar, akhirnya dia berubah, hartanya dikembalikan kembali kepada orang-orang yang dirampasnya, dan dia menjadi pengikut Yesus. Gitu. Seluruh keluarganya, ya. Baru tentang percaya Bu. Lalu dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Akhirnya dia jamu Tuhan Yesus. Dia dulu orang yang pelit dan kikir. Dia menjadi orang yang dermawan. Dermawan untuk semua orang. Lalu dia menerima Yesus dengan sukacita. Dia bentangkan tikar. Dia masak makanan yang terbaik. Jadi hidupnya berubah. Itu salah satu contohnya Bu. Amin.
Ada mungkin contoh yang di dalam jemaat atau kehidupan lingkungan hari-hari. Mungkin Pak Pendeta boleh, silakan. Ya, di lingkungan jemaat sungguh banyak. Waktu itu ada seorang bapak, dia adalah Kristen, tapi belum menerima Yesus, sehingga kerjanya dulu main togel. Apakah Ibu tahu togel zaman-zaman dulu? Pak Pendeta, saya menarik nih. Kristen tapi belum terima Yesus. Kan kadang orang mikir gini, kalau sudah Kristen tuh pasti selamat, Pak Pendeta. Lah, boleh nih kita diskusikan. Kalau udah Kristen pasti selamat. Tapi tadi Pak Pendeta katakan dia udah Kristen tapi belum terima Yesus. Bahkan mau main togel ya. Nah, silakan lanjut Pak Pendeta. Ada contohnya Ibu lagi dalam Yohanes 3, Nikodemus. Nikodemus ini dia bukan cuma orang jahat tapi dia orang baik. Dia itu pemimpin agama Yahudi. Suatu ketika dia gini bingung, aku ini kok nggak bisa yang melakukan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Suatu malam dia datang kepada Yesus. Kenapa dia datang malam-malam, Bu? Karena dia malu. Lalu dia mengetok lalu berkata, Guru, bagaimana agar saya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Firman Tuhan berkata, seseorang itu harus dilahirkan kembali. Jadi Bu, apakah aku harus masuk kembali ke rahim ibuku? Oh bukan. Tapi engkau harus mengaku lahir dari roh dan lahir dari air. Jadi banyak orang Kristen ke gereja rajin, tetapi dia tidak tahu keselamatannya. Makanya tema hari ini dikatakan, pasti keselamatan dalam Yesus. Amen. Pasti. Tapi barang siapa yang mengaku dan menerimanya. Akhirnya Nikodemus itu mengaku dan dia pun diselamatkan. Amin, Bu. Dan dia menjadi salah satu tokoh penting ya. Saat menurunkan Yesus dari kayu salib. Nah, itu penting banget ya. Nah, itu contoh di dalam Alkitab. Nah, tadi yang Pak Pendeta tadi orang Kristen yang togel. Jadi dia Kristen, tetapi mungkin kristal ya, Kristen Natal dan kipas. Kristen Pasca. Oh gitu toh. Lalu ekonominya miskin. Anak-anaknya 1, 2, 3 lahir dalam 2 kali setahun. Sekali dalam 2 tahun, lahir anaknya. Dan istrinya itu jualan di pasar, itu jualannya pun hanya cukup-cukup makan. Tapi dia kerja di warung togel dan miras minuman keras. Pulangnya jam 2 malam tiap hari, jam 2 subuh. Istrinya menangis, berdoa kepada Tuhan, selamatkanlah suamiku Tuhan. Suatu ketika, sewaktu istrinya berdoa, dia pulang, dia melihat bahwa istrinya berdoa. Akhirnya dia berkata, aku ada yang kosong, aku harus mencari Yesus. Dia datang ke gereja kita, lalu dia diperdamaikan tadi, mengaku dosanya. Karena firman Tuhan berkata, Ibu dan pemirsa, barang siapa mengaku dosanya, maka Tuhan itu setia dan adil menyucikannya. Hidupnya dipulihkan, mulai rajin beribadah. Mulai rajin, karena ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan rajin beribadah, Bu. Baca firman Tuhan. Akhirnya dia mulai berubah dan sekarang sudah menjadi seorang majelis pelayan Tuhan di gereja kita. Amin. Itu salah satu contoh ya. Contoh. Menarik tadi memang Pak Pendeta katakan, seperti Sakeus itu punya segalanya. Dia mengejar cuan luar biasa. Kalau pemungut cukai kan pada saat itu memang pajak lah ya kalau zaman sekarang ya. Kalau kita bicarakan di zaman sekarang. Seperti Sakeus, juga Matius si pemungut cukai, kan Yesus tangkap dan menjadi muridnya yang luar biasa. Tapi mereka punya segalanya, tapi ada yang kosong. Ada yang kosong. Ini menarik, saya pernah baca dari seorang tokoh ilmuwan Blaise Pascal ya. Blaise Pascal mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada satu ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Tidak bisa diisi oleh harta, kekayaan, prestasi, kebahagiaan yang bersumber dari apapun kecuali hanya satu, oleh Yesus. Benar, Bu. Jadi gimana tanggapan Pak Pendeta? Sangat tepat, Bu. Tadi Ibu nyinggung ada ilmuwan, saya juga nyinggung itu kan teori Darwin, bahwa manusia itu berasal dari monyet. Keraya. Sewaktu saya membaca sebuah artikel, sewaktu Darwin mau meninggal dunia, dia menerima Yesus dan melepaskan itu teorinya bahwa memang manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Dan memang ilmuwan, harta itu bisa membuat kita sebentar saja dalam sukacita, tapi keselamatan dalam Yesus itulah hal yang kekal sampai selama-lamanya, Ibu. Iya, betul. Iya, tadi Pak juga menyinggung tentang
ilmuwan Darwin, Charles Darwin ya, memang teorinya itu kan mengguncang dunia ya kan, bahwa manusia itu tercipta dari monyet atau kerak lah gitu ya, dalam tahap perkembangan dari yang jongkok begitu sampai akhirnya tegak. Tetapi memang pada akhir hidupnya dia mengakui bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan itu yang menarik ya. Dan itu memang tidak diekspos. Oke, Bapak Ibu, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, menarik sekali. Kita melihat para ilmuwan tuh orang-orang penting, orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Tapi memang mereka mengakui bahwa hidup kita ini tanpa Tuhan tuh nggak ada apa-apanya ya. Karena memang harus diisi oleh Tuhan dalam hidup kita. Sadar akan dosa dan mau bertobat atau berbalik. Ada contoh real nggak sih Pak Pendeta? Seseorang yang pendosa besar tetapi dia mau bertobat nih. Ya. Contoh real di Alkitab Bu, apa boleh, kita sehari-hari? Ya sehari-hari boleh. Si Bapak tadi yang saya ceritakan biar kita terus seorang pendosa, bayangkan Bu, uang tidak ada, untuk makan pun minjam, tapi dia main togel, juga main judi. Habis semuanya. Tapi memang saya melihat sekarang ini benar-benar jikalau Yesus ada di dalam hidup kita, maka ruang yang kosong tadi ditambal, diisi. Ibu tahu kan ada seperti donat, katanya hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat gitu adanya di sekolah minggu. Ada lubang di dalamnya, jadi ada lubang yang hanya bisa diisi Tuhan Yesus. Sekarang Bapak ini sangat-sangat diberkati Tuhan. Yang pertama diberkati Tuhan dalam hal rohani, yang kedua juga ekonomi. Anak-anak semua melayani Tuhan. Dan dia berkata warung tuak atau warung miras atau togel tidak membuat saya menjadi lebih baik, tapi semakin terpuruk. Dan saya Kristen. Tetapi Yesus yang saya sembah, yang saya tahu dia hidup, itulah mengubahkan saya. Suatu ketika mungkin nanti bisa kita panggil juga, kalau mungkin masih diundang Bu, bisa kita panggil untuk bersaksi. Boleh, memberkati pemirsa. Amin, amin, betul ya. Jadi artinya bahwa menjadi seorang yang beragama Kristen belum tentu memiliki keselamatan. Kalau dia belum mengenal Kristus secara pribadi dan menerima Kristus. Karena Kristuslah yang bisa mengubahkan pribadi seseorang ya. Oke, itu yang pertama. Sadar akan dosa, percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah. Gimana Pak Pendeta? Mau percaya dan mengaku itu yang seperti apa? Jadi percaya dan mengaku, dikatakan firman Tuhan, barang siapa mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, kita buka Bu, dari Roma 10 ya. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Boleh Ibu baca? Iya baik, saya baca ya pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi Bu, ada percaya, ada pengakuan. Maka kita berkata begini dia, doanya, Tuhan Yesus yang baik, saya mengaku. Misalnya saya punya anak nih Bu, anak saya, dia berbuat salah. Kalau dia mengaku kesalahannya, maka kita bisa selesaikan. Jadi ketika ada pengakuan, maka ada pemulihan. Ketika ada pemulihan, terjadilah mujizat. Ya, terjadi kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita ya. Dan memang ya Pak Pendeta ya, untuk percaya dan mengaku bahwa Yesus Tuhan dengan mulut ini tidak mudah ya. Betul ya? Benar. Bapak Pendeta punya pengalaman mungkin orang-orang yang punya kuasa gelap dan begitu sulit sekali untuk, mungkin Pak Pendeta punya pengalaman bisa bercerita atau yang sedikit kurang lebih seperti itu. Benar ya. Atau saya pribadi aja deh. Boleh. Jadi orang tua di kampung, saya dari kampung Bu. Waktu itu kecil itu, saya itu suka mengikuti festival nyanyi di kampung. Dan mama saya itu memang Kristen, tetapi dia masih percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan, ajimat-ajimat. Ketika itu saya bernyanyi di kecamatan, dia berkata ini pegang nak, bahwa tapi pegangnya harus ditaruh di kantong, jangan ditaruh sembarangan tempat. Dan memang
di dunia ini ada yang berkuasa, tapi kuasa Tuhan lebih besar. Akhirnya saya pegang, saya mungkin taruh sembarangan. Waktu itu sangat-sangat kerasa sakitnya. Saya merasakan keringat dingin dan saya pingsan. Dan saya itu pingsan di bawah pohon. Walaupun saya masih kecil, saya nggak tahu apa rencana Tuhan. Di balik itu saya berkata, Tuhan, tolong saya. Akhirnya setelah saya berdoa demikian, seperti ada mujizat. Saya pun nggak tahu kenapa saya dipanggil Tuhan jadi hambanya. Mungkin lewat pengalaman ini sehingga saya mengalami mujizat. Dan kuasa-kuasa kegelapan itu lebih besar kuasa Tuhan Yesus daripada kuasa dunia ini. Ya. Jadi intinya gini pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau orang juga yang bermain dengan kuasa kegelapan ya, dengan jimat-jimat, dengan kemudian juga untuk penglaris dan segala macam itu hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan ya, itu kekejian di mata Tuhan dan sulit sekali bagi orang kadang untuk membuat satu pengakuan bahwa Tuhan berkuasa atas hidupnya. Tapi banyak pengalaman orang akhirnya percaya Tuhan setelah mengakui setiap dosa-dosa dan pelanggarannya ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersama Pendeta Andreas Siahaan membahas satu tema, Tuhan Yesus Jalan Keselamatan. Jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kau berkata
sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin. Kau Allahku yang setia. Pemirsa, manusia kalau berjanji bisa berubah. Tetapi Tuhan kita dahulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Karena Dia memiliki sifat kesetiaan yang luar biasa. Bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran setiap orang yang mempercaya kepadanya. Kita akan mendengarkan satu kesaksian Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun berada. Silakan Ibu untuk masuk ke studio. Oke, salam Bu Pendeta. Iya. Baik, selamat datang di studio TVRI Sumatera Selatan dalam acara Mimbar Agama Kristen. Puji Tuhan, Ibu diberi kesempatan oleh Tuhan hari ini untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup Ibu. Silakan Ibu bisa memperkenalkan diri dan menyampaikan kesaksiannya. Terima kasih Bu ya. Shalom pemirsa, saya memperkenalkan diri saya dulu. Ya. Nama saya Yohana L. Gaul. Sebelum saya menjadi orang Nomor 1. Sebelum saya menjadi orang percaya, saya dulu tidak mengerti mengenai keselamatan seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Pendeta. Saya tidak tahu mati kemana. Padahal ini adalah perkara yang sangat serius. Jadi pada saat itu saya takut mati. Tapi pada saat saya ketakutan itu ada seorang yang berkata pada saya dan bertanya, kemana engkau nanti kalau mati? Lalu saya menjawab pada dia bahwasanya kalau saya mati ya dikubur saja gitu. Lalu dia berkata bahwasanya kalau ke kuburan itu bukan jalan penyelesaian katanya saudara. Jadi pada saat itu saya pun malam-malam merenungkan apa yang dikatakan itu. Karena dia juga berkata pada saya kita ini terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Yang dikubur itu adalah tubuhmu. Tetapi roh dan jiwamu kemana? Jadi pada malam hari saya merenungkan, iya ya kemana saya kalau mati? Pada saat itu ya saya mulai mencari. Pada saat renungan saya, Tuhan aku takut mati Tuhan. Gimana kalau saya malam ini mati? Ya, karena saya pun gak tahu kapan saya mati. Tak seorang pun tahu. Pada saat itu saya mulai mencari apanya arti kehidupan saya ini. Jadi saudaraku,
saya bertanya lagi pada orang yang menyampaikan pada saya itu, jadi gimana caranya? Saya kan orang Kristen, saya katakan, ya memang saya orang Kristen, tapi saya Kristen KTP begitu kira-kira saudaraku. Jadi saya tidak tahu itu persoalan yang sangat rupanya selama ini saya udah beragama kok, tapi kok saya nggak tahu mati kemana gitu. Nah, dan itu suatu hal yang sangat penting dalam hidup saya. Jadi pada saat itu saya tanya dia, bagaimana caranya supaya saya tahu keselamatan itu. Lalu dia berkata, Yesus itu bukannya Tuhan untuk orang Kristen saja. Ya walaupun kau orang Kristen, itu Kristen karena orang tuamu Kristen, dia berkata. Tapi kamu perlu menerima secara pribadi. Kau harus mengundang dia masuk dalam hatimu. Kau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Lalu saya mulai berpikir, apakah gak cukup saya menjadi orang Kristen saja, maka saya selamat? Lalu dia berkata, oh tidak, kamu harus mengundang dia masuk dalam hatimu. Lalu dia membacakan pada saya Roma 10 ayat 9 sampai 10. Jikalau kamu mengaku dengan mulutmu percaya dalam hatimu bahwa Yesuslah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan mulut orang mengaku dan percaya dalam hati, kamu akan diselamatkan. Lalu dia membimbing saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pada saat itu. Jadi saya mulai merasakan damai yang luar biasa. Saya mulai percaya bahwasanya, ya dia berkata juga di dalam kitab Wahyu yang ke-20 ayat 15 katanya, bahwa jikalau namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan di sorga, maka kamu akan dimasukkan ke neraka. Begitu katanya saudaraku pada saat itu. Lalu saya mulai berpikir, apakah enggak menjadi anggota gereja saja cukup? Tidak, kamu harus mendaftarkan dirimu ya dengan mengaku tadi, saudaraku, maksudnya saudara kasih. Jadi pada saat itu saya menerima Tuhan, saya mengaku, Tuhan saya terima Engkau sebagai Juru Selamatku. Gitu pada saat itu. Lalu kedamaian yang luar biasa mengalir, saya tidak takut lagi mati. Ya, saya tidak bimbang lagi. Seandainya pun kematian datang pada saat itu, saya tidak takut seperti pertama kali dia menyampaikan saya takut, saya nggak bisa tenang, saya nggak bisa tidur, saya pokoknya sangat putus asa. Jadi ketika saya terima dia, Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat saya, luar biasa damainya. Saya tidak takut lagi, saya tahu dia memberikan firman Tuhan juga pada saya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Lalu saya mulai percaya, iya Allah itu ada di sorga. Kalau berarti Allah itu ada di sorga, saya sudah menjadi anak, berarti saya pasti ke sorga. Jadi saat itu saya sangat yakin saya sudah pasti ke sorga. Saya tidak bimbang lagi, saya tidak khawatir lagi sampai sekarang. Amin. Ya, puji Tuhan saudaraku, kalau pada saat ini saya boleh menerima Yesus dan juga sudah percaya pada Tuhan, maka saya mengundang orang-orang yang belum tahu mati kemana, datanglah pada Tuhan Yesus. Kalau masih bimbang atau mudah-mudahan atau masih ragu-ragu, datanglah pada Tuhan Yesus yang memberikan kepastian, bukan mudah-mudahan seperti yang saya alami. Demikian kesaksian saya pada saat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Ibu, istri Pak Pendeta ini ya. Tadi namanya siapa Bu? Yohana Lumangaul ya. Oh, Pendeta Yohana Lumangaul. Pendeta juga Ibu ya. Oh, mantap, luar biasa. Baik Ibu Pendeta, luar biasa kesaksian. Jadi orang Kristen, apalagi dari suku bagian Sumatera ya, Kristen dari nenek moyang. Tapi nggak mengenal keselamatan secara pribadi. Tapi itulah Tuhan membawa kita kepada pengenalan secara pribadi. Pak Pendeta silahkan ditanggapi nih kesaksian dari Ibu tadi ya. Tadi poinnya tuh takut mati, kenal Yesus, jadi kapanpun Pak siap. Yes. Bukan Paknya tapi Ibunya gitu. Iya. Oke. Demikian memang banyak orang Kristen Ibu yang hanya Kristen KTP, dan jikalau kita tanya, jikalau kau meninggal kemana? Terserah Tuhan lah itu. Nggak tahu-tahu lagi saya, terserah Tuhan. Tetapi lewat kesaksian Ibu Pendeta pada hari ini, bahwa perlu ada pengenalan pribadi dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kalau kita udah bertemu dan mengenal, perlu juga Bu ada namanya mentor rohani. Kita dimuridkan, mungkin di pekerjaan atau di gereja. Jadi dalam Yesus ada kepastian, bukan agama dari orang tua, tapi kita mengaku secara pribadi. Jadi menerima secara pribadi. Pemirsa yang ada di rumah, mari terimalah Yesus secara pribadi.
Karena kalau kita mengaku dia dengan mulut itu kan pribadi, bukan orang tua. Jadi biarlah kita menjadi anak Tuhan atau Kristen yang mengenal Tuhan. Begitu dia, Bu. Amin, amin ya. Sehingga kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita nggak takut. Tidak lagi dia ketakutan. sudah siap ya. Oh, sudah siap untuk, karena kita udah tahu mau kemana nih perginya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa atau surga kalau tidak melalui aku. Begitu statement Yesus ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, bersama kami saat ini dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan dengan tema Tuhan Yesus Jalan Keselamatan. Jangan kemana-mana, kami sering kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersama kami kita sudah di penghujung acara pada saat ini dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Tuhan Yesus Jalan Keselamatan bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Andreas dan juga Ibu Pendeta istri beliau ya. Oke Pak Pendeta, untuk menyimpulkan hal yang sudah kita sampaikan tadi, silahkan Pak Pendeta. Puji Tuhan pemirsa, keselamatan dalam Yesus itu diterima dengan kasih karunia. Bukan karena usaha atau kesolehan kita atau perbuatan baik kita. Tapi oleh karena pemberian Allah secara cuma-cuma. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara pastikan keselamatanmu bukan sekedar bergereja-gerejaan, tapi mengenal Dia secara pribadi, menerima Yesus dan mengetahui kemana kita kalau sudah meninggal dunia. Karena umur kita mungkin 100 tahun, tapi masih ada kehidupan yang kekal dan ada juga penghukuman yang kekal. Untuk itu, yang punya pergumulan, yang masih suka ke dukun, mari terima Yesus agar kita mengalami perubahan dan kita mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Begitulah dia, Bu. Oke. Ya, kesimpulannya. Baik Pak Pendeta, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus jalan keselamatan. Karena dasarnya manusia berdosa dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan dosanya tanpa pertolongan dari surga, yaitu Tuhan Yesus. Bertobat, percaya, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. Kita akan menutup acara ini dalam doa. Dipersilahkan untuk Pak Pendeta pimpin kita dalam doa. Bapak Ibu pemirsa mungkin ada yang mau menerima Yesus. Mari boleh diangkat tangannya. Mari ikut-ikut doa yang saya ucapkan ini. Mari kita berdoa. Kita ucapkanlah demikian. Oh Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan, saya sudah mendengarkan firman-Mu. Saya menyadari bahwa saya adalah orang berdosa. Ada banyak dosa saya, baik dosa perkataan, dosa pikiran, dan dosa perbuatan. Dan dosa itulah yang selama ini menghalangi saya untuk bersekutu dengan Tuhan. Hari ini saya terima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi saya. Tinggallah dalam hati saya dan memerintahlah atas hidup saya. Saya sudah lahir baru. Saya berdoa, mengucap syukur, berkat-Mu turun atas kami semua. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Pujian. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu
menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus